Isu lama yang sempat mereda kini kembali menghangat. Keabsahan ijazah Presiden Joko Widodo, sebuah polemik yang sudah berulang kali diklarifikasi oleh berbagai pihak, kini kembali menjadi sorotan utama di tengah masyarakat. Meski sebelumnya telah ada penjelasan resmi dari institusi terkait, isu ini seolah tak pernah benar-benar padam, selalu muncul kembali di saat situasi politik memanas atau menjelang momentum penting nasional. Yang membuat kali ini berbeda adalah sumbernya. Profesor Dr. Sofyan Effendi, mantan rektor UGM, seorang tokoh yang dihormati di dunia pendidikan, secara terbuka mempertanyakan status Jokowi sebagai alumnus UGM. Pernyataan ini mengejutkan banyak pihak, karena datang dari figur yang selama ini dikenal menjaga integritas akademik dan institusi. Tak butuh waktu lama, pernyataan Sofyan langsung viral di media sosial dan menjadi perbincangan hangat di berbagai platform digital. Masyarakat, khususnya generasi muda dan civitas akademika, ikut menyoroti dan membahas isu ini, memaksa UGM untuk kembali angkat bicara dan memberikan klarifikasi. Isu ini berkembang menjadi lebih dari sekadar soal ijazah. Ia menyentuh ranah kepercayaan publik terhadap integritas seorang pemimpin nasional, serta kredibilitas institusi pendidikan tinggi di Indonesia. Banyak yang bertanya-tanya, bagaimana mungkin polemik seperti ini bisa terus berulang, dan mengapa kejelasan dari institusi belum cukup untuk meredam keraguan. Ketika seorang mantan rektor meragukan alumnusnya yang kini menjadi presiden, publik pun semakin penasaran dan bertanya-tanya, apa yang sebenarnya terjadi di balik layar? Apakah ada motif tersembunyi atau sekadar kekeliruan informasi yang terus bergulir tanpa henti? Dalam hitungan hari, narasi berkembang sangat cepat, dari pernyataan mengejutkan, penarikan ucapan, hingga klarifikasi resmi dari UGM. Media massa dan jurnalis berlomba-lomba mengurai kronologi, menghadirkan berbagai sudut pandang, dan mencoba menelusuri kebenaran di balik polemik ini. Setiap babak membuka lapisan baru, mulai dari kekhawatiran pribadi, prinsip kelembagaan, hingga harapan besar akan persatuan bangsa. Polemik ini menjadi cermin betapa pentingnya transparansi, komunikasi yang jujur, dan kepercayaan antara masyarakat, pemimpin, serta institusi pendidikan. Mari kita telusuri jejak polemik ini lebih dalam, mengurai fakta-fakta yang terungkap ke publik, serta kronologi yang membentuk persepsi masyarakat. Dengan memahami alur peristiwa, kita bisa melihat gambaran utuh dari polemik yang terus bergulir ini. Tujuannya, agar kita tidak mudah tersesat dalam simpang siur informasi yang beredar dan mampu memilah mana fakta, mana opini, serta tetap menjaga nalar kritis di tengah derasnya arus berita. 16 Juli 2025, Profesor Dr. Sofyan Effendi tampil di kanal YouTube Langkah Update bersama pakar digital forensik Rismon Sianipar. Dalam diskusi itu, Sofyan menyaksikan status Jokowi sebagai lulusan UGM, pernyataan yang langsung jadi pusat kontroversi. Karena Tan Rektor, keraguan ini punya bobot besar dan segera viral di media sosial. Publik terbelah, ada yang percaya, ada yang mempertanyakan motif Sofyan. Mengapa baru sekarang ia bicara? Apakah ini murni opini pribadi atau ada agenda lain? Media nasional segera mengangkat isu ini, memperkuat polemik yang sempat mereda. Drama baru pun dimulai, dan publik menanti babak selanjutnya. Hanya sehari setelah pernyataannya viral, Profesor Sofyan Effendi menarik semua komentarnya soal ijazah Jokowi lewat surat resmi. Ia mengaku tak sadar diskusi itu disiarkan langsung, mengira hanya obrolan internal antara alumnus. Sofyan menegaskan tak merasa dijebak, tapi keberatan komentarnya dipublikasikan tanpa izin. Penarikan ucapan ini jadi upaya meredam polemik, meski justru memunculkan spekulasi baru. Publik bertanya-tanya apa yang sebenarnya terjadi di balik layar. Keputusan menarik ucapan secara total menunjukkan keinginan mengakhiri kontroversi secepat mungkin. Namun, langkah ini justru menambah lapisan spekulasi di tengah masyarakat. Sofyan Effendi menegaskan bahwa penarikan ucapannya bukanlah hasil dari tekanan atau intimidasi pihak manapun. Ia ingin menekankan bahwa keputusan ini murni lahir dari pertimbangan pribadi yang matang, setelah memikirkan secara mendalam konsekuensi yang mungkin timbul dari pernyataannya di ruang publik. Sofyan menyadari bahwa sebagai seorang akademisi, setiap kata yang diucapkan memiliki bobot dan bisa berdampak luas, tidak hanya bagi dirinya sendiri, tetapi juga bagi institusi yang ia wakili. Ia memilih untuk menarik pernyataan tersebut karena kesadaran akan potensi dampak sosial dan politik yang lebih besar.
Sofian merasa bertanggung jawab untuk menjaga suasana tetap kondusif, terutama di tengah situasi yang sedang memanas dan penuh ketegangan. Namun, di balik keputusan itu, ia juga tidak menampik adanya kekhawatiran yang muncul, terutama terkait keselamatan keluarga. Setelah mendengar adanya rencana pelaporan ke polisi oleh pendukung Jokowi, Sofian mulai memikirkan risiko yang mungkin dihadapi orang-orang terdekatnya. Tekanan psikologis yang dirasakan semakin berat, apalagi dengan potensi ancaman hukum yang bisa saja menjeratnya. Hal ini menjadi alasan utama mengapa ia akhirnya memilih untuk mundur dari polemik yang berkembang. Situasi ini telah melampaui batas perdebatan akademik biasa. Sofian menyadari bahwa polemik ini telah berubah menjadi persoalan yang menyangkut keamanan dan kenyamanan pribadi, serta reputasi institusi. Ia merasa bahwa menjaga rasa aman, baik untuk dirinya maupun keluarganya, menjadi prioritas utama di tengah ketidakpastian yang ada. Sofian berharap dengan menarik pernyataannya, ia dapat memperbaiki hubungan dengan UGM dan menjaga nama baik alma mater yang selama ini ia banggakan. Ia ingin menunjukkan sikap bertanggung jawab sebagai bagian dari komunitas akademik. Ia sadar betul bahwa ucapannya telah menempatkan UGM dalam posisi yang sulit, dan ia tidak ingin institusi tersebut terkena imbas dari polemik yang terjadi. Dengan memilih untuk mundur, Sofian berharap situasi bisa mereda dan masyarakat dapat kembali fokus pada upaya menjaga persatuan bangsa, bukan terpecah karena perbedaan pendapat. Kombinasi antara kesadaran akan dampak, kekhawatiran terhadap keselamatan, dan keinginan untuk menjaga harmoni sosial menjadi fondasi utama keputusannya. Ia percaya langkah ini adalah yang terbaik demi kebaikan bersama dan masa depan yang lebih damai. UGM tak tinggal diam. Melalui Sekretaris Universitas Dr. Andi Sandi Antonius, UGM mengeluarkan pernyataan resmi pada 12 Juli 2025. UGM menegaskan opini Sofian berbeda dengan data akademik yang mereka miliki. Mereka menyayangkan adanya pihak yang menggiring Sofian menyampaikan opini keliru. UGM menegaskan pernyataan Sofian adalah pandangan pribadi, bukan fakta kelembagaan. UGM juga mengingatkan risiko hukum bagi Sofian jika menyebarkan tuduhan tanpa dasar. Sikap ini memisahkan opini individu dari fakta institusi. UGM kembali menegaskan Jokowi adalah alumnus sah Fakultas Kehutanan. Pernyataan ini konsisten dengan klarifikasi sebelumnya, menutup ruang spekulasi. UGM ingin publik tahu, posisi mereka jelas, berbasis bukti otentik. UGM memperkuat klarifikasi dengan data konkret soal riwayat studi Jokowi. Jokowi tercatat sebagai mahasiswa dengan NIM 80.446 masuk tahun 1980 di Fakultas Kehutanan. Ia lulus pada 5 November 1995, menempuh studi selama 5 tahun, durasi wajar untuk sarjana saat itu. Data ini membuktikan Jokowi memang terdaftar resmi sebagai mahasiswa UGM. Rangkaian data dari nomor mahasiswa, tahun masuk, hingga tanggal kelulusan membentuk kronologi utuh. Dengan data spesifik, UGM menggeser perdebatan dari opini ke fakta. Catatan administrasi jadi benteng pertahanan UGM melawan keraguan. Bagi UGM, data ini adalah bukti integritas ijazah dan kehormatan alumnus. Meski transparan soal data umum, UGM tak bisa membuka dokumen pribadi seperti transkrip nilai atau ijazah asli ke publik. Hal ini demi mematuhi perlindungan data pribadi dan aturan hukum. Data mahasiswa, aktif atau alumni, dilindungi undang-undang. UGM hanya akan membuka data detail jika ada permintaan resmi dari aparat penegak hukum. Sikap ini menegaskan UGM netral dan tunduk pada aturan, bukan alat politik. Tugas UGM menjaga data akademik dan marwah institusi, bukan terlibat konflik politik. Bola kini di tangan pihak yang curiga untuk menempuh jalur hukum resmi. Kontroversi Sofian Effendi memicu reaksi luas di masyarakat, tak hanya dari kalangan awam, tapi juga para pakar dan tokoh publik. Salah satunya adalah Roy Suryo, seorang pakar telematika yang dikenal vokal dalam berbagai isu nasional. Roy menyayangkan keputusan Sofian untuk menarik kembali ucapannya. Ia menduga perubahan sikap Sofian bukanlah tanpa alasan, melainkan ada tekanan atau intervensi dari pihak tertentu yang membuatnya mundur dari pernyataan awal. Menurut Roy, pernyataan awal Sofian justru dianggap sebagai bentuk kejujuran yang langka di tengah situasi politik yang penuh kepentingan. Bagi kelompok yang selama ini meragukan keaslian ijazah Jokowi, ucapan Sofian menjadi semacam validasi atau pengakuan yang memperkuat keyakinan mereka.
Namun di sisi lain, pendukung Jokowi merasa geram dan menilai tudingan tersebut sebagai fitnah yang sangat merugikan. Mereka menuntut agar tuduhan itu dibawa ke ranah hukum, agar kebenaran bisa ditegakkan dan nama baik Jokowi dipulihkan. Isu ijazah pun akhirnya berubah menjadi ajang pertempuran politik yang sengit. Masing-masing pihak membawa narasi dan interpretasi sendiri, saling serang di media sosial maupun ruang publik, sehingga masyarakat pun ikut terbelah. Bagi sebagian orang, polemik ini adalah soal mencari kebenaran dan transparansi dari seorang pemimpin. Namun, bagi yang lain, isu ini dianggap sebagai upaya menjatuhkan lawan politik dengan cara-cara yang tidak sehat. Di tengah pertarungan narasi yang semakin panas, fakta-fakta seringkali tenggelam dan kabur, tertutup oleh emosi, prasangka, dan kepentingan kelompok. Polemik ini memperlihatkan betapa mudahnya masyarakat terpolarisasi oleh isu publik, dan bagaimana suara-suara lain seringkali tenggelam di tengah hiruk-pikuk perdebatan yang tak berujung. Setelah beberapa hari penuh gejolak, polemik ijazah Jokowi mulai mereda. Klarifikasi Sofyan dan respons tegas UGM memberi kerangka jelas bagi publik. Harapannya isu ini tak jadi bahan bakar perpecahan baru. Semua pihak diingatkan untuk lebih bijak menyebarkan informasi di era digital. UGM tetap menjaga integritas data dan kehormatan institusi. Pelajaran penting verifikasi sebelum berbagi dan kekuatan data sebagai penyeimbang opini. Semoga ke depan, diskursus publik lebih substantif, dan bangsa ini melangkah maju dengan persatuan yang kokoh.